Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Adila Jaka Nugroho Putri, NIM 21080886058. Dosen pengampu Ibu Rina Susi Cahyawati, MPD. Baik, di sini saya akan memaparkan pentingnya keterampilan menulis bagi mahasiswa. Oke, pertama, apa itu menulis? Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang sehingga orang-orang dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut. Menurut Norgian Oro, aktivitas menulis merupakan salah satu manifestasi keterampilan berbahasa paling akhir yang dikuasai pembelajar bahasa setelah mendengarkan, membaca, dan berbicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menulis adalah melahirkan pikiran atau perasaan. Menurut Norgian Oro, menyatakan bahwa menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Selanjutnya, ada tujuan menulis. Menurut Sujanto, secara garis besar, tujuan menulis adalah mengekspresikan perasaan, memberi informasi, mempengaruhi pembaca, dan memberi hiburan. Dalam satu tulisan, tidak menutup kemungkinan memiliki lebih dari satu tujuan. Misalnya saja, seorang penulis ingin memberikan informasi sekaligus ingin mempengaruhi pembaca. Menurut Syafi'i, menyatakan tujuan menulis sebagai berikut. Pertama, mengubah keyakinan pembaca. Kedua, menanamkan suatu pemahaman kepada pembaca. Ketiga, merangsang proses berpikir pembaca. Keempat, menyenangkan dan menghibur pembaca. Kelima, memberitahu pembaca. Lalu yang terakhir yaitu memotivasi pembaca. Manfaat menulis. Menulis dapat mendorong seseorang menggali bahan-bahan yang relevan melalui berbagai sumber, misalnya hasil penelitian. Kebiasaan menggali dan menemukan bahan-bahan yang relevan tersebut di masa depan akan sangat bermanfaat bagi manusia, misalnya untuk melanjutkan studi, memasuki dunia masyarakat, dan memasuki kehidupan bermasyarakat. Menulis mendorong seseorang melakukan analis terhadap hal-hal yang akan ditulis, serta aspek-aspek lain yang terkait, tanpa melalui kegiatan analisis. Tulisan tidak akan terwujud karena ide besar yang akan menjadi isi tulisan tidak terjabarkan. Lalu ada manfaat menulis selanjutnya, yaitu menulis melatih seseorang melakukan diagnosis terhadap masalah atau hal yang akan ditulis. Tentu saja, topik yang akan ditulis memang tidak akan selalu berisi hal-hal yang baik. Suatu topik bisa saja mengandung masalah, yakni kesenjangan antara yang senyatanya dan yang seidealnya. Disinilah mahasiswa harus mampu mendiagnosis kemungkinan adanya masalah tersebut. Lalu ada juga manfaat menulis, yaitu menulis membiasakan mahasiswa menyimpan atau mendokumentasikan gagasannya. Sebab lewat tulisan, gagasan seseorang akan tersimpan, abadi, dan menjadi jejak sejarah bagi penulisnya. Lalu seberapa penting sih menulis? Menulis itu sangat penting karena dengan adanya tulisan, kita bisa mendapatkan informasi, memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Pentingnya menulis bagi mahasiswa. Pentingnya menulis bagi mahasiswa itu, yaitu pentingnya keterampilan menulis bagi mahasiswa bukan hanya untuk skripsi saja, namun akan menjadi hal yang sangat diteladani untuk pembuatan makalah, laporan praktikum, proposal kegiatan, dan lain sebagainya. Dalam kawasan perkuliahan, bagi segenap mahasiswa, menulis merupakan salah satu wahana untuk menyampaikan aspirasi, baik mengenai lingkungan, kampus, ataupun perihal pemerintahan di negaranya. Kebanyakan tulisan mereka dimuat di berbagai media cetak, seperti koran, majalah, dan buletin dalam kolom opini, artikel, dan lain-lain. Lalu, di sini menulis tentang kondisi sosial yang mengitari skema kehidupan dapat disajikan dalam bentuk cerita, yang konon akan lebih menarik bagi para penggemar novel.
cerpen, dan lain-lain. Dengan kegiatan ini, kemungkinan besar para mahasiswa menjadi lebih peduli pada kondisi negaranya sebagai wujud rasa cinta pada tanah air. Mengkritisi kondisi sosial dalam bentuk tulisan seharusnya dijadikan sebagai tren, khususnya bagi golongan mahasiswa dan kaum intelektual lainnya. Kritik sosial yang diwujudkan berupa tulisan dirasa akan lebih ramah ketertiban daripada demonstrasi, dan akan lebih tepat sasaran karena diungkapkan dalam bentuk bahasa kejujuran, sebagai luapan unek-unek dari sanubari. Lalu, bagaimana sih cara melatih kemampuan menulis? Pertama, kembangkan imajinasi. Untuk bisa mendapatkan imajinasi, kita perlu memikirkan hal-hal yang menarik agar bisa mendapat inspirasi untuk karya yang akan kita tulis. Kedua, jangan takut salah. Melakukan kesalahan dalam proses belajar itu adalah hal yang wajar. Bahkan, kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan tersebut. Ketiga, lakukan praktik. Kemampuan menulis bisa dilatih dengan cara menuliskan hal-hal yang menarik di blog pribadi ataupun media elektronik lainnya. Keempat, buat kerangka tulisan. Kerangka umum biasanya terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. Terakhir, meminta bantuan dengan yang ahli, sehingga kita akan mendapat masukan, saran, dan juga evaluasi untuk kemampuan menulis kita. Di sini ada contoh karya tulis di antaranya, pertama puisi. Puisi adalah suatu karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Kedua, ada novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Lalu ada juga cerpen. Cerpen merupakan sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi pada dunia nyata, dan ceritanya singkat dan pendek. Baik, sekian pemaparan dari saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.